Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kali ini kita sudah terhubung dengan Pak Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Indonesia Bicara. Pak Ridwan, kalau bicara soal bagaimana pergerakan terorisme yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar, kenapa menyasar lagi-lagi rumah ibadah utamanya gereja? Ya, mereka ini memang selalu mencari yang disebut sebagai soft target ya. Karena memang dari sisi pengamanan, markas-markas kepolisian dibandingkan dengan gereja, lebih mudah dilakukan serangan terhadap gereja. Dan juga karakteristik dari kelompok ini, memang mereka ini mencari, dalam istilah mereka itu mencari syahid. Ya. Syahid dalam versi mereka itu mati mulia. Mati mulia dalam operasi perang menurut mereka ya. Ini sekali lagi menurut mereka. Dan salah satu yang paling gampang adalah mereka mencari target orang-orang di luar agama mereka. Nah, dalam hal ini adalah mencari sasaran umat Kristiani, umat Katolik yang sedang beribadah itu. Jadi memang karakteristik mereka selalu mencoba mencari celah mana yang aparat keamanan ini lengah dalam pengamanan. Nah, dalam hal ini di Makassar kemarin ya gereja itu yang jadi target. Baik, ini juga kita mendekati bulan Ramadan. Apakah ada hubungannya dengan aksi terorisme ini? Dalam pemahaman mereka, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu adalah bulan mulia untuk mati ya. Jadi kemarin tuh kejadian kebetulan tanggal 14 Sya'ban kalau dalam hitungan bulan Komariah, bulan Hijriah. 14 Sya'ban malam 15 itu adalah malam istimewa bagi umat Islam. Karena itu mereka ini mencoba mencari momentum itu. Kebetulan ini berlaku juga sama sedang ada Minggu Palma, ibadah umat Katolik yang sedang berjalan. Jadi klop antara mencari waktu yang tepat untuk mati dengan sasarannya yang sedang berkumpul. Nah, apalagi ini menjelang Ramadan, saya kira juga harus diwaspadai karena dalam catatan kami di The Indonesia Intelligence Institute, serangan-serangan bom panci maupun bom pipa lazim dilakukan beberapa hari sebelum Ramadan. Baik. Kalau Anda melihat bagaimana pergerakan BIN membaca langkah dari teroris yang sudah dipantau sejak tahun 2015, apa yang miss di sini menurut Anda? Badan Intelijen Negara itu bukan lembaga penegak hukum ya. Mereka tidak bisa melakukan penangkapan. Karena itu tentu mekanisme penangkapan itu diberikan kepada orang-orang atau komunitas instansi yang mempunyai kemampuan dan dibolehkan secara undang-undang melakukan penangkapan. Dalam hal ini Densus 88. Jadi BIN itu sama sekali tidak punya kewenangan. Mereka hanya bisa melakukan monitoring, memantau, mendata begitu ya. Tetapi pada prakteknya nanti yang di lapangan yang mengeksekusi harus polisi. Apakah berarti ini artinya informasi yang didapat kurang cepat dibandingkan terorisme atau pergerakan terorisme di lapangan? Permasalahannya di lapangan itu teroris ini bergeraknya dia tidak terpola ya. Mereka bisa berpindah-pindah tempat, kemudian menggunakan strategi flying saboteurs. Setiap 3 bulan sekali berpindah lokasi. Dan ini memang menyulitkan, apalagi kalau misalnya basis pengamatannya berdasarkan provinsi. Artinya begini, ada anggota intelijen dari BIN misalnya yang memonitor di Sulawesi Selatan. Tetapi yang dimonitor itu terbang ke Medan. Nah, karena dia bertugas di Sulawesi Selatan, maka petugas ini nggak bisa ikut ke Medan gitu loh. Nah, ini yang kemudian miskoordinasi. Seharusnya kemudian segera ditangani oleh orang BIN yang ada di Medan. Tetapi kan itu kalau terdeteksi ke Medan, kalau mereka tidak terdeteksi, kan mereka bisa perginya malam-malam atau pagi-pagi hari, kan susah juga. Baik. Saya kembali ke Pak Wan. Pak Wan, apakah betul yang dikatakan Mas Ridwan ini terkait adanya kekurangan sinergitas antara masing-masing personil di lapangan begitu? Ya, kita kalau koordinasi ya terus ya dilakukan. Pergerakan juga terus dipantau, hanya memang sasaran sering mematikan handphone, kemudian tidak on, sehingga pancaran satelit itu kan loss ya. Kemudian juga sering ganti-ganti, kemudian menukar dengan temennya dan lain-lain karena mereka itu sadar kalau sedang di Uber, ya, sedang dicari.
Oleh karenanya ini perlu satu kesabaran. Kalau misalnya lintas wilayah memang terjadi juga seperti Pak Habib tadi bilang, bahwa memang pergerakan dari mereka juga antara Sulsel kemudian Sulteng juga terjadi. Bahkan ada juga yang ke Jawa maupun Nusa Tenggara. Pergerakan juga teman-teman yang di Sumatera juga ada. Jadi semuanya memang berproses ya untuk mencari yang mencerai-beraikan diri tadi. Memang kayak yang tertangkap kemarin 20 kan juga tidak serta-merta terus yang lain kena gitu. Karena mesti yang lain akan lebih waspada dengan penangkapan sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perlu waktu yang cukup ya untuk menuntaskan semua. Belum lagi dengan rekrutmen baru. Dengan perjalanan bisa ya terus juga melakukan rekrutmen baru dengan berbagai cara, baik itu berbayat maupun juga ajaran-ajaran via online. Okay. Nah inilah yang sering menjadi salah satu kendala untuk percepatan. Di samping mereka dengan cover atau kedok baru kan itu bisa dilakukan untuk lebih cermat. Karena kalau sampai terjadi salah tangkap, maka persoalannya adalah pelanggaran kedok-kedok hukum juga. Baru apa saja itu Pak? Misalnya cover name, cover job dan cover story, dia buka job baru, kemudian namanya berubah-ubah, kan banyak nama alias itu. Cerita mengarang cerita dengan objek-objek yang sudah disiapkan sehingga mengelabui masyarakat untuk menghindari kejaran petugas. Apalagi juga beberapa diantaranya kan belum ada potret. Baik, informasi terakhir yang mungkin didapatkan oleh BIN, Pak, penyebaran pengikut paham ini apakah bertambah selama pandemi COVID-19? Mereka selama pandemi kan tidak berhenti juga, bisa lewat online. Selama ini juga dilakukan lewat online. Jadi bagi mereka tidak menjadi hambatan ya, tetap ya melakukan langkah-langkah seperti itu. Karena selama tidak pandemi pun mereka juga menggunakan media sosial untuk melakukan rekrutmen dan juga mengajarkan ajaran-ajaran yang sebagaimana mereka mau. Dan banyak diantaranya juga melakukan respon, termasuk pelatihan-pelatihan pembuatan bahan peledak misalnya, itu ditentir lewat seperti itu, lewat media sosial dan juga bisa melakukan tanya jawab. Nah inilah yang akhirnya perlu kerja ekstra. Jadi mengikuti kekinian webinar mungkin ya, tapi dengan maksud atau tujuan yang kurang baik. Saya kembali ke Mas Ridwan. Seperti apa cara masyarakat agar bisa berhati-hati untuk tidak terjerumus ke paham yang salah? Ya, ini kelompok-kelompok seperti ini selalu mencari cara mengadu domba masyarakat ya. Mereka punya satu kitab namanya Miftahu Syiro. Miftah itu kunci, Syiro itu konflik, kunci atau pembuka ya. Jadi mereka ini selalu menciptakan konflik. Karena dalam kitab itu dijelaskan kalau sebuah negara itu konflik, mereka bisa dengan mudah menguasai. Contohnya di Irak, kemudian di Suriah, kemudian di Marawi, di Filipina Selatan. Jadi ini kondisi ini yang mereka coba ciptakan, termasuk meniupkan isu antar agama, ya kan? Ini penyerangan terhadap umat Katolik, menimbulkan keresahan. Nah, saya kira kita ini warga masyarakat Indonesia itu punya Pancasila. Insya Allah dengan Pancasila itu toleransi, tepo seliro, ya kan? Gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika itu akan memperkuat kita sehingga provokasi dari kelompok teror ini tidak akan berhasil. Baik. Lalu bagaimana cara agar masyarakat ini tidak gampang terpengaruh begitu? Apakah ada tips-tips untuk menghindari atau mungkin ada tanda-tanda kira-kira komunitas ini tidak baik begitu, Mas Ridwan? Yang jelas harus segera dilibatkan berbagai komponen masyarakat ya. Biasanya setelah terorisme terjadi, kita sering diskusi di media seperti ini, mungkin sekitar 2-3 hari setelah kejadian. Tapi setelah itu bisnis as usual kan. Yeah. Pada tahun 2000 sampai tahun 2021, data kami selama 21 tahun, itu sudah ada 522 kasus terorisme. Jadi kasus Makassar kemarin itu kasus ke 522. 522. Bayangkan. Ya, ini satu kejadian yang luar biasa selama 21 tahun. Ini ada kemungkinan akan terus bertambah atau seperti apa, Mas Ridwan? Ya, betul. Grafiknya bertambah. Jadi grafiknya itu kami punya datanya.
tahun 2000 itu sempat tinggi, mulai turun tahun 2013, begitu tahun 2015 naik lagi ke atas. Ada kecenderungan naik lagi sampai sekarang. Nah, ini yang saya kira harus mulai diwaspadai, termasuk melibatkan tadi semua elemen masyarakat. Jadi kalau ke penjara itu ajak para ulama dari Muhammadiyah, ajak dari Nahdlatul Ulama. Jadi semua dilibatkan. Baik. Terakhir untuk Pak Wawan, ada mungkin pesan yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, Pak, agar ya penyebaran paham yang salah ini tidak terus menyebar dan tidak lagi ada banyak teror seperti yang terjadi baru-baru ini. Ya, krisis ataupun masuknya ajaran itu bisa terjadi di tengah masyarakat yang tidak kritis. Artinya mereka menelan mentah begitu saja semua agitasi atau propaganda. Oleh karenanya pesan saya kepada masyarakat untuk melakukan cek, recheck dan cross check terhadap semua pemberitaan yang ada. Karena dari media sosial yang ada itu 60% itu hoax. Yang benar 40 itu. Yang lainnya ini kan perlu diwaspadai. Sehingga tanyakan dulu kepada mereka yang berkompeten untuk menanyakan secara jelas apakah berita itu benar atau tidak. Kalau misalnya itu tidak dibenarkan oleh para pihak ya untuk memberikan suatu penilaian, maka ya jangan diikutin. Apalagi di tengah carut-marut ini sasarannya itu anak umur 17 sampai 24 itu sasaran utama. Yang lebih dari itu sasaran kedua. Karena anak muda lebih cenderung lebih berani, kemudian relatif tidak punya tanggungan dan lain-lain, sehingga akhirnya ini yang lebih banyak kemakan. Oleh karenanya sikap kritis perlu diperlukan. Baik, kita harus punya sikap kritis untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang dikatakan orang karena belum tentu ada kebenarannya. Baik, terima kasih Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 BIN sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, juga Mas Ridwan Habib, pengamat terorisme, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tak patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.